Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan yang berkaitan dengan beberapa nama yang tercantum dalam hadis riwayat dari Al-Musayyib yang menceritakan tentang kematian dari Abu Talib. Tokoh yang berikutnya yang disebutkan dalam kisah ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal bernama Amr ibn Hisham al-Makhzumi. Amr ibn Hisham ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Dia dari suku Quraisy dan dari pecahan Quraisy, yaitu keluarga Makhzum. Masih golongannya Ummu Salamah dan sepupunya Abdullah yang telah saya sebutkan dalam pembahasan kemarin. Dan dia memiliki kunyah dengan kunyah Abul Hakam. Bapaknya keadilan, bapaknya keputusan yang benar, itu Hakam. Kemudian Nabi SAW memberikan kunyah kepadanya dengan Abu Jahal. Jadi kebalikan dari Abu Hakam. Abu Hakam orang yang pintar, orang yang cerdas, maka diganti oleh Nabi SAW dengan Abu Jahal karena kekufurannya dan kesesatannya. Dan dia ini termasuk dari pembesar suku Quraisy dan orang-orang yang sangat benci kepada dakwahnya Nabi SAW. Sehingga termasuk orang-orang yang mati ataupun syahid di tangan dari Abu Jahal, yaitu ibunya Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Maka Sumayyah ketika menunjukkan keislaman dia bersama dengan suaminya Yasir, begitu juga dengan putranya Ammar, maka keluarga ini langsung disiksa oleh orang-orang Quraisy, termasuk eksekutornya adalah Abu Jahal ini. Sehingga Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal dengan cara ditusuk farjinya dengan tombak oleh Abu Jahal, sehingga orang yang mati syahid pertama dalam Islam adalah seorang perempuan yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Ini menunjukkan Islam sangatlah memuliakan perempuan, sebagaimana yang Islam pertama kali kepada Nabi SAW seorang perempuan yang bernama Khadijah, dan yang membantu dakwahnya Nabi SAW yang pertama kali sebelum Abu Bakar adalah seorang perempuan, Khadijah. Dan begitu juga yang mati syahid pertama di dalam sejarah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah Sumayyah binti Khayyat, seorang perempuan di tangannya Abu Jahal. Kemudian juga Abu Jahal ini sangatlah keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mati di dalam peperangan Badar. Dan dia termasuk panglima yang mengumpulkan orang-orang musyrikin untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya supaya mereka berpesta di Badar, supaya di daerah Badar, dan kemudian mereka dengan melakukan itu dalam rangka menjaga nama baik orang-orang Quraisy. Akan tetapi yang dia dapat dan kaumnya dapat kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Yang mereka dapat adalah kekalahan yang sangat menyakitkan, termasuk Abu Jahal mati di tangannya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan pada peperangan Badar. Kemudian tokoh berikutnya yang tercantum dalam hadis ini tentu Abu Talib. Abu Talib ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung dari bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Nabi Abdullah dengan Abu Talib ini satu ibu. Adapun yang lainnya beda ibu. Maka Abdul Muttalib ketika mendapati dia akan meninggal dunia, Abdul Muttalib bapaknya Abu Talib, maka langsung menitipkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun. Bayangkan dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini bersama dengan Nabi, melindungi Nabi, menjaga Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 50 tahun, sampai Abu Talib wafat ataupun mati. Dan Abu Talib ini termasuk orang yang dianggap sebagai sesepuh dari orang-orang Quraisy. Sehingga apabila orang-orang Quraisy itu memiliki mahkota untuk diberikan kepada seorang yang dijadikan raja, niscaya mereka berikan kepada Abu Talib. Karena ini adalah kelanjutan dari kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya Abdul Muttalib. Nama Abu Talib sendiri adalah Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf. Jadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah dengan dakwah tauhid ada 4. 2 masuk ke dalam dakwahnya Nabi, yang 2 lagi mati di atas kekufuran. Yang 2 pertama yang masuk Islam, dan uniknya 2 pertama yang masuk Islam itu adalah nama-nama yang di dalamnya tidak ada kekufuran. Adapun 2 lagi yang mati dalam keadaan kufur, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib, yang nama-nama aslinya adalah nama di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, nama itu mempengaruhi keselamatan seseorang. Nama itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau pada pertemuan yang lalu siapa yang kita bahas namanya? Ada yang ingat? Hazan, nah artinya keras. Sehingga di rumah itu dikatakan oleh Sa'id ada keras kepala sekali. Keras, orangnya keras, ada gesekan sedikit ribut. Itu keras. Maka begitu juga nama yang dimiliki oleh pamannya Nabi yang bertemu dengan Nabi. Abu Lahab dan Abu Talib, nama aslinya dari Abu Lahab siapa? Abdul Uzza, hambanya Uzza, sehingga mati di atas kekufuran, memerangi Nabi SAW. Dari Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi sampai Abu Lahab mati pada tahun 2
Hijriyah, maka kebencian dia semakin menjadi-jadi. Adapun Abu Talib, nama aslinya siapa? Abdu Manaf, hambanya Manaf. Ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun mati di atas kekufuran walaupun beda kafirnya. Kalau Abu Lahab kafir yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Abu Talib adalah orang yang walaupun dia kafir akan tetapi dia melindungi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kisah ini disebutkan bagaimana akhir hayat dari Abu Talib dan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengislamkan Abu Talib. Disebutkan lamma hadarat Aba Talib al-wafah, maka ketika Abu Talib akan meninggal dunia, artinya Abu Talib ini dia sakit dan loyalnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa, sehingga ketika pada tahun 7 kenabian Nabi beserta dengan para sahabat diboikot oleh orang-orang musyrikin, maka Abu Talib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Al-Muttalib ikut membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ikut cuma satu orang saja, Abu Lahab. Adapun Abu Talib ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun diboikot. Makan pun terkadang tidak bisa mendapati apa-apa. Terkadang makan pohon daun-daun kering, makan yang sudah dibuang dimakan, karena mereka benar-benar diboikot. Tidak ada yang mau jual beli dengan mereka, tidak ada yang mau transaksi dengan mereka. Sehingga disebutkan Abu Talib ini sangat loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy merasa resah dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka cuma bisa datang ke Abu Talib, dan Abu Talib ini menjadi benteng yang sangat kokoh melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu, dan mereka itu menahan dari hal tersebut dan mereka juga dalam waktu bersamaan menjauh dari hal tersebut. Para ulama sebagian salaf mengatakan ayat ini turun kepada Abu Talib. Artinya Abu Talib menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy berusaha menyentuh Nabi, maka dilindungi oleh Abu Talib. Akan tetapi wayan'auna anhu, akan tetapi yang berkaitan untuk masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib menjauh dari keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Talib ini memiliki jasa yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjadikan pamannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berupaya karena lisan dia, pernyataan dia, perbuatan dia, sikap dia menunjukkan bahwasanya Abu Talib ini sangatlah meyakini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal ikrarnya saja. Sehingga termasuk dalam syair-syair yang disebutkan oleh Abu Talib dan diabadikan oleh para ulama, Abu Talib mengatakan dalam satu syairnya, wa da'autani wa alimtu annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina.
engkau menyeru kepadaku dan saya meyakini bahwasanya engkau benar wahai Muhammad. Ini syairnya Abu Talib. Dan engkau telah mengucapkan dengan ucapan yang benar. Artinya apa? Artinya ketika engkau mengatakan saya adalah Rasulullah, maka saya membenarkannya. Wa kunta thamma amina, dan engkau itu dulu dikatakan oleh orang-orang musyrikin pun sebagai orang yang terpercaya. Walaqad alimtu, dan saya meyakini juga bahwa agamanya Muhammad itu yang dibawa oleh anakku adalah sebaik-baiknya agama di muka bumi. Ini perkataan dari Abu Talib. Laulal malamatu, kalau seandainya saya tidak takut celaan, saya tidak takut hinaan, dikatakan bahwasanya saya itu takut, termasuk takut terhadap azab Allah, takut terhadap apapun yang diumpatkan dan dicelakan oleh orang-orang musyrikin. Lawajadtani samhan bidzaka mubina, niscaya saya akan berlapang dada dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjelaskan dan mengikrarkan, sehingga Nabi SAW berupaya untuk menjadikan Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini, lamma hadarat Abu Talib al-wafah, ketika Abu Talib itu meninggal dunia, para ulama mengatakan meninggal dunia di sini bukan ketika dalam keadaan sekarat, akan tetapi ketika di akhir hayatnya. Ketika menjelang akhir hayatnya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apabila dalam keadaan sekarat, maka kesadaran seseorang sudah mulai hilang dan tidak bisa untuk diajak bicara. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW datang kepada Abu Talib, emang dalam keadaan Abu Talib itu di detik-detik terakhir dari kehidupannya dan dalam keadaan yang akan meninggal dunia. Dan keadaan seperti ini hanya dikhususkan untuk Abu Talib saja, karena selain dari Abu Talib maka la tanfa'ut taubah tanfa'ut taubah ma lam tugharghir. Dalam satu hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Artinya selama dia belum sekarat, maka dia taubatnya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyelisihi apa yang ada pada diri Abu Talib. Dan banyak hukum yang berkaitan dengan Abu Talib itu dikecualikan. Karena apa? Karena jasa-jasa Abu Talib yang sangat besar kepada Nabi SAW. Termasuk juga ketika di akhir hayatnya Nabi berusaha untuk supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Abu Talib tidak mau mengucapkan hal tersebut. Alhasil yang berkaitan dengan lamma hadarat Abu Talib al-wafah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang artinya itu di detik-detik terakhir dari kehidupannya ketika sekarat, atau menjelang sekarat, menjelang kesadarannya hilang. Ada yang menyatakan ketika di hari-hari terakhir dari sakit yang menjelang menuju kematian Abu Talib. Kemudian Rasulullah kemudian perawi menyebutkan, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Maka di sisi dari Abu Talib ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan ada juga Abu Jahal. Dan seperti yang saya sebutkan, perawi juga yang menceritakan Al-Musayyib pun ada dalam majelis tersebut. Karena indikasi yang kuat bahwasanya Al-Musayyib ini makhzumi,
Begitu juga Abdullah, itu pun dari kabilah Makhzumi, dari keluarga Makhzumi. Begitu juga Abu Jahal dari keluarga Makhzumi. Jadi dengan ketiga-tiganya itu hadir menunjukkan ketiga-tiganya itu ada di tempat tersebut, karena salah satu indikasi yang kuatnya, qarinah yang kuatnya, bahwasanya Al-Musayyib ini kabilahnya sama dengan Abu Jahal dan Abdullah yang hadir pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk mengingatkan kepada Abu Talib supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sebagaimana ketiga tokoh ini pun berusaha untuk meyakinkan Abu Talib supaya Abu Talib ini pun tetap berada di dalam kekufurannya, di dalam agama nenek moyangnya. Jadi yang namanya al-haq dan al-batil senantiasa akan terus bertarung. Orang-orang yang mereka di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, di atas bid'ah, di atas kemunafikan, mereka berdakwah dengan apa yang mereka yakini. Demikian juga ahlul haq. Maka orang-orang yang berada di atas dakwah sunnah, dakwah tauhid, yang mengingatkan manusia dengan apa yang telah diingatkan oleh para nabi, mereka pun mengingatkan supaya manusia berada di atas apa yang mereka yakini. Semua berdakwah kepada apa yang mereka yakini. Sebagaimana tiga orang ini, dua di antaranya masuk Islam, mengingatkan Abu Talib supaya berada dan senantiasa di atas kekufurannya. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang ke Abu Talib, maka Nabi SAW berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut supaya Abu Talib masuk Islam, sehingga kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Nabi SAW, Nabi SAW balas dengan upaya supaya Abu Talib selamat dari api neraka. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Talib, ya am, bisa dibacanya ya ammu, bisa dibacanya ya ammi, bisa dua-duanya. Ya ammu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang kalimat tersebut akan saya jadikan hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau ini termasuk dari orang-orang yang beriman. Di dalam perkataan Nabi SAW kepada Abu Talib ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menggunakan metode-metode yang sangat baik sekali dalam berdakwah kepada orang-orang yang berjasa kepada Nabi SAW. Yang pertama yang Nabi SAW gunakan adalah kasih sayang yang Nabi SAW tunjukkan kepada pamannya. Seseorang yang telah merawat Nabi SAW dalam waktu yang lama, hampir 42 tahun Nabi SAW hidup bersama dengan Abu Talib, dan Nabi SAW dijaga oleh Abu Talib dengan penjagaan yang sangat luar biasa. Dan Nabi SAW pun ketika menyeru kepada Abu Talib supaya masuk Islam di akhir hayatnya dengan menunjukkan kasih sayang dari Nabi SAW, sehingga pamannya itu mengetahui bahwasanya ketika Nabi SAW memerintahkan dengan perintah tersebut bukan karena Nabi SAW sok pintar, bukan karena Nabi SAW menginginkan ini dan itu, akan tapi menunjukkan karena hubungan yang sangat dekat dengan antara Nabi SAW dengan Abu Talib, sehingga Nabi SAW menggunakan lafaz apa? Wahai pamanku, diseru dengan pamanku. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya dengan seruan apa? Ya abati, ya abati, ya abati.
wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Walaupun ayahnya itu di dalam kekufuran, akan tetapi dengan menunjukkan kasih sayang orang yang berdakwah kepada orang-orang yang didakwai, lebih-lebih kepada orang yang punya jasa kepada dia, maka dengan salah satu caranya dengan menunjukkan kasih sayang yang ada di dalam hatinya, terutama dalam pengucapan, dipanggil dengan panggilan yang penuh penghormatan, dipanggil dengan panggilan yang di dalamnya ada penghormatan dan kasih sayang dari seorang dai kepada orang-orang yang diseru. Kemudian metode yang kedua yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memudahkan kepada Abu Talib perkara yang diberikan kepada Abu Talib. Abu Talib lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan akhir hayatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya am, kul kalimatan, wahai pamanku, katakanlah kata-kata yang ringkas. Jadi kata-kata yang ringkas yang ditonjolkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyederhanakan dalam menyampaikan apa yang ia sampaikan kepada Abu Talib, sehingga ketika orang yang mendengar seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang susah, akan tetapi hanya beberapa kata saja. Ketika kata tersebut diucapkan, maka akan menjadi modal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran dari ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan ini adalah hendaklah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berusaha memudahkan kepada orang-orang yang mereka dakwai, selama ketika memudahkan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun sebaliknya, dimudahkan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dai, termasuk yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus sebagai supaya menjadikan orang mudah dalam perkara-perkara hidup mereka itu tidak menjadi perkara yang susah. Dan kalian itu diutus bukan menjadikan permasalahan manusia menjadi ribet, menjadi susah, tidak. Akan tapi dengan mereka mengenal Allah, dengan mereka mengenal dakwah yang hak, menjadikan hati mereka tenang, menjadikan mereka memiliki hubungan yang bagus dengan keluarga mereka. Jangan sampai ketika ada orang yang baru ngaji, mengetahui dakwah tauhid, kemudian langsung dibisiki, keluarga kamu, ayah kamu, bapak kamu itu ahli bid'ah, harus memiliki sikap terhadap ayah kamu. Ada enggak yang demikian? Maka ini adalah sesuatu yang salah. Harus dengan pelan, harus dengan dakwah itu dengan dakwah yang lemah lembut, sebagaimana dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah senantiasa menunjukkan dakwah tersebut adalah dakwah yang ringan, dakwah yang tidak menyusahkan orang, dakwah yang beliau sangat lemah lembut dalam menyampaikan, dalam bermuamalah. Dan sangat sedikit sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menggunakan metode yang keras, sangat sedikit sekali. Walaupun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keras, seperti yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian metode yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uhajju laka biha indallah, saya akan menjadikan kalimat yang engkau katakan itu sebagai
bekal saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau ini adalah orang yang beriman. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menggemarkan kepada Abu Talib supaya Abu Talib ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga termasuk metode yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya supaya Abu Talib masuk Islam dengan cara memberikan anjuran, menggemarkan kepada Abu Talib supaya Abu Talib ini masuk Islam dengan diberikan alasan. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan apa yang kau ucapkan itu menjadi hujjah bagi saya di hadapan Allah bahwasanya engkau ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya kalimatun kulha yanfa'kallahu biha. Katakanlah satu kalimat ini la ilaha illallah, sehingga ketika engkau mengatakannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu laka biha indallah, saya menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk engkau wahai Abu Talib dengan kalimat yang engkau ikrarkan bahwasanya engkau ini orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya Abu Talib di akhir hayatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apabila Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum tentu apa yang diikrarkan oleh Abu Talib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan. Ini kaidah secara umum. Akan tetapi banyak pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Talib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya termasuk pengecualian tersebut adalah ketika Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di detik-detik terakhir dari hidupnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman ini harus mengucapkan, harus mengikrarkan. Karena Nabi mengatakan kul, katakanlah. Orang yang beriman harus mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan dan meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota perbuatannya. Abu Talib dengan hatinya dia meyakini, terutama dengan risalah yang dibawa oleh Nabi, meyakini. Dengan anggota badannya dia meyakini. Dengan cara apa? Melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan yang perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada saat itu. Akan tetapi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal apa? Ikrar saja. Ikrar, Abu Talib enggak mau, gengsi, tidak mau. Karena takut celaan dari kaumnya. Sehingga yang namanya keimanan disebutkan oleh ahli sunnah wal jamaah, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Yang namanya keimanan itu harus ikrar dengan lisan, diikrarkan. Kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Itu adalah kaidah yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian dalam hadis, potongan hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mintakan kepada Abu Talib hanya satu kesaksian. Padahal yang diminta dari orang yang ketika masuk Islam itu berapa kesaksian? 2. Kesaksian la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dari Abu Talib hanya kesaksian la ilaha illallah, dan para ulama membahasnya. Disebutkan bahwa
pengikraran kalimat la ilaha illallah ketika diucapkan sendirian la ilaha illallah memiliki kandungan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya la ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan yang benar, maka otomatis berkaitan dengan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Karena tidak mungkin seseorang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan beribadah kecuali dengan bersuli tauladan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham? Kenapa Nabi hanya memerintahkan kalimat la ilaha illallah saja? Karena kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah satu paket, satu kesatuan, walaupun bagian keduanya tidak disebut. Ketika diperintahkan katakanlah la ilaha illallah, satu bagian. Karena tidak mungkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara beribadahnya bagaimana? Dengan merujuk kepada kesaksian kalimat la ilaha illallah. Ini penjelasan yang pertama dari para ulama. Dan ketika saya menjabarkan, bukan analisa saya, bukan. Saya megang kitab nih. Bahkan kitabnya 3 ya. Kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini. Sampai ada di TikTok itu yang komen tuh Wahabi buka kitab dalam kajian. Katanya Wahabi cuma pakai HP, tuh buka kitab. Karena saya buka kitab, bahkan terkadang ada buku tulis, tadi kadang Al-Qur'annya buka juga. Kemungkinan yang kedua, penjelasan yang kedua dari para ulama yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya Abu Talib ini tidak pernah meragukan sedikit pun bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak pernah meragukan. Sehingga muskilah yang besar pada diri Abu Talib adalah pengamalan dia terhadap kalimat la ilaha illallah, padahal pada hakikatnya dia membenarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keraguan pada diri Abu Talib sedikit pun bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, bahwasanya Nabi Muhammad terhadap pengakuannya bahwasanya dia mendapatkan wahyu adalah dibenarkan oleh Abu Talib, seperti dalam syair yang tadi saya sebutkan. Wa da'awtani wa 'alimtu annaka shadiqun wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Engkau telah menyeru kepada saya dan saya tahu engkau itu benar, engkau itu seorang utusan Allah. Walaqad sadaqta wa kunta thamma amina, dan engkau itu pun dulu adalah orang yang terpercaya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Anda perhatikan, saya telah meyakini bahwasanya agama Muhammad min khairi adyanil bariyati dina, termasuk dari agama yang paling baik. Sehingga ini Abu Talib ini adalah orang yang membenarkan kerasulan Nabi, kenabian Nabi Muhammad, akan tetapi yang beliau ingkari adalah pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwahkan kepada kalimat la ilaha illallah. Dua kemungkinan ini dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Kemudian Nabi sallallahu Kemudian saya baca lagi ya hadisnya mana tuh. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini adalah
menjadi hujjah untuk engkau di hadapan Allah. Faqala lahu, maka Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Jadi ini termasuk jeleknya teman-teman, pengaruh jelek dari teman-teman yang jelek. Teman yang jelek itu akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi keselamatan kita. Oh, Ustadz, itu hanya untuk anak-anak yang baru gede, yang lagi kuliah. Adapun kita yang sudah umurnya 40, 50, 60 enggak butuh. Tidak butuh teman yang soleh. Abu Talib saja dengan kedudukan dia sebagai orang yang sangat dihormati dan dia usianya 80 tahun, orang yang sangat cerdas, cemerlang pemikirannya, akan tetapi terpengaruh dengan teman-teman yang jelek sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan kafir. Ketika Abu Talib mendapatkan bagaimana usaha Nabi untuk Abu Talib mengucapkan kalimat tauhid dengan menyebutkan beberapa cara, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan mengemas dengan cara yang mudah supaya Abu Talib tertarik, dirayu Abu Talib dengan mengatakan uhajju laka biha indallah. Maka dua orang yang pada saat itu sebagai pentolan orang-orang kafir, kemudian Abdullah kita sebutkan masuk Islam, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini adalah alasan klasik yang dibawa oleh orang-orang kafir ketika mereka menghadapi dakwah para nabi, ketika mereka menghadapi dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Apa alasannya? Apakah engkau itu membenci agama nenek moyang? Apakah engkau membenci tradisi? Apakah engkau tidak cinta terhadap apa yang dibawa oleh kakek nenek moyang kita? Ini adalah pengagungan terhadap leluhur akan menghalangi seseorang untuk menerima dakwah yang hak. Dan ini adalah alasan klasik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang-orang kafir ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan bahwasanya kami hanya beriman terhadap apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 170 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah dan tunduklah dan berimanlah kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya, maka bantahan mereka dengan satu bantahan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, akan tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur-leluhur kami. Kami akan mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang kami. Ini bantahan yang mereka senantiasa bantahkan kepada para nabi. Mereka senantiasa mengatakan, inna wajadna aba'ana ala millah, inna wajadna aba'ana ala ummatin, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami, bapak-bapak kami, leluhur kami memiliki cara beragama, dan kami senantiasa akan mengikuti jejak mereka, tidak akan meninggalkan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Sehingga para nabi ketika bertemu dengan kaumnya, mereka mendapati hal yang sama. Alasannya klasik ini, dan Allah abadikan dalam setiap kisah nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam
ketika mengingatkan kepada kaumnya dan mengingatkan kepada ayahnya Azar, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala yang kalian itu berdiam diri, beribadah dengan cara netap di samping dari berhala-berhala tersebut? Apa dasar kalian? Maka bapaknya dan kaumnya mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati bapak kami beribadah dengan cara demikian. Beribadah dengan berdiam diri kepada berhala-berhala, beriktikaf, kemudian mengagungkan dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Modalnya apa? Dalilnya apa? Bapak-bapak kami. Sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhujjah dengan bahwasanya kami mengikuti jejak langkah dari orang tua kami, leluhur-leluhur kami dalam beribadah kepada Allah dan meninggalkan hadis-hadis yang datang kepadanya, ayat-ayat yang jelas untuk mereka bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan mereka akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyesal di hari yang tidak akan bermanfaat penyesalan tersebut. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka, maka mereka memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka tersesat. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pembesar-pembesar kami dan pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang yang dari dulu kami mengagungkannya, fa'adalluna sabil, sehingga mereka menjadikan kami ini tersesat. Ini alasan yang klasik dan mereka akan menyesal dengan apa yang mereka jadikan alasan. Dan kecermatan dari dua orang ini yang disebutkan oleh Al-Musayyib, sahabat yang mulia, mengingatkan kepada Abu Talib, tidak dengan mengucapkan kepada Abu Talib ini, apakah atarghabu an millati Abdul Muttalib? Saya sudah menerjemahkan belum? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Udah belum? Belum menjelaskan, belum menerjemahkan, malah menjelaskan ya. Antum nggak ngerti apa artinya atarghabu an millati Abdul Muttalib? Terlalu semangat malah lupa. Atarghabu an millati Abdul Muttalib artinya, apakah engkau itu membenci agamanya Abdul Muttalib? Karena keduanya memahami, begitu juga Abu Talib memahami, apabila Abu Talib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka artinya dia mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari agama nenek moyang mereka dan agamanya Abdul Muttalib. Ini artinya. Afan ya. Dan dari kecermatan dari dua orang ini, ketika mengingatkan Abu Talib, tidak dengan cara mengatakan apakah engkau membenci agama kita ini, apakah engkau tidak suka dengan agama engkau. Tidak dengan demikian. Akan tetapi yang disebutkan oleh keduanya dengan menyebutkan orang yang paling dicintai oleh Abu Talib, orang yang paling dihormati oleh Abu Talib, yaitu bapaknya sendiri. Sehingga mengingatkannya dengan cara yang jeli dan cermat. Apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Karena konsekuensi dari pengucapan kalimat la ilaha illallah, dan ini dipahami oleh Abu Talib dan dipahami oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan berlepas diri dari semua agama yang di dalamnya kekufuran dan kesyirikan, termasuk agamanya Abdul Muttalib. Dan ini kecermatan yang dibawakan oleh Abdullah bin Umayyah dan dibawakan juga oleh Abu Jahal. Masih ada waktu nggak? Habis apa?
Habis ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan fa'ada alaihin nabi. Kita akan lanjutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat, dan pembahasannya masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Senin, malam Selasa, masih melanjutkan kisah Abu Talib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, berapa lama Rasulullah meminta Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Disebutkan bahwasanya ketika di akhir hayat dari Abu Talib tersebut. Jadi di detik-detik terakhir dari Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, dan ketika datang mendapati ada dua orang yang sangat membenci dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati pada saat itu tidak tepat untuk menyampaikan supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ada dua pentolan orang musyrik ini, orang yang paling benci terhadap dakwahnya Nabi. Akan tetapi Nabi meyakini mau kapan lagi? Ini orang sudah napasnya sudah Senin Kamis atau sudah Senin saja. Udah sangat susah. Mau kapan lagi? Sehingga mau tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mau bermanfaat di sisi Allah ataupun tidak, urusannya nanti. Yang penting mengucapkan dulu, nanti berhujjah di hadapan Allah. Apakah Allah menerima ataukah tidak, ini beda. Karena pada dasarnya ini menyelisihi kaedah. Kaedahnya tidak bermanfaat orang yang sudah dalam keadaan sekarat untuk dia bertobat, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat juga ketika orang sekarat kemudian dia berwasiat, tidak bermanfaat. Sudah, hukum muamalahnya sudah putus. Akan tapi Nabi berupaya supaya pamannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi bekal sisi Allah. Nih orang ini beriman. Mau Allah menerima ataukah tidak, lain cerita. Ya. Tadi yang belum mengisahkan dua paman Nabi yang masuk Muslim, masuk Islam. Yang dua yang lain yang masuk Islam, Hamzah sama Abbas. Iya. Kalau Hamzah itu artinya singa, Hamzah artinya singa, dan julukan dia Asadullah, singanya Allah di muka bumi. Dan orangnya tinggi besar dan sangat berani sekali. Bahkan termasuk kisah yang dinisbatkan kepada beliau ketika masuk Islam, ketika ada beberapa orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi, kemudian pada saat itu orang ini suka berburu, begitu mau berburu, bawa busur panah, mendengar Nabi diolok-olok, dipentung orang yang ngolok-oloknya pakai busur panah. Sampai jatuh, kemudian Hamzah mengatakan, kamu nggak tahu kalau saya ini di dalam agama keponakan saya. Kalau nggak salah ini tahun ke-5 kenabian. Dan 3 hari berikutnya Umar masuk Islam. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan, 3 hari Hamzah, orang yang sangat disegani oleh orang Quraisy, masuk Islam, dan 3 hari berikutnya Umar yang dia pun termasuk orang yang disegani juga oleh orang Quraisy, masuk Islam. Jadi orang Quraisy kalau lagi ribut sama kabilah yang lain, ngutusnya Umar. Karena Umar berani, nggak ada yang berani melawan. Nah, jagoan mereka dua-duanya masuk Islam. Sehingga mulai dari saat itu mereka keteteran. Yang kedua Abbas. Abbas ini artinya orang yang bermuka masam. Abbas, cemberut. Ya, Abbas awatal dari kosakata itu, Abbas, orang yang bermuka masam. Dan semenjak Nabi berdakwah,
maka Abbas ini senantiasa melindungi Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW bertemu dengan orang-orang Ansar di Bai'atul Aqabah di Mina, yang pertama dan kedua, Abbas pasti hadir, ada. Bahkan ketika orang-orang Ansar itu berkumpul sebanyak 70 orang dan mereka bersepakat untuk memberikan suaka kepada Nabi, Abbas terlebih dahulu yang memberikan orasi. Antum perhatikan di pertemuan rahasia di tengah malam yang gelap gulita, di dinginnya pegunungan Mekah, maka Abbas mendampingi Nabi ketika ada pertemuan rahasia, menunjukkan Nabi percaya sama Abbas. Sehingga Abbas memberikan perhatian. Antum jangan kira ini orang sembarangan. Diperangi oleh kita bukan berarti dia orang yang tidak dihormati. Kita jaga, kita sayang. Memberikan orasi yang sangat panjang, menunjukkan Abbas sayang kepada Nabi. Gitu. Sampai akhirnya beliau beriman kalau tidak salah tahun 8 Hijriah. Menjelang Nabi SAW membebaskan kota Mekah. Gitu. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.